Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya Zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi sidqi wal wafa. Pemirsa, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita kembali berkumpul di sini untuk menyatukan hati, menyatukan langkah kaki, menyatukan strategi untuk menegakkan kalimatullah ke langit tinggi, untuk menebarkan Islam ke seluruh penjuru bumi, penjuru ibu pertiwi. Nabi mengingatkan kepada kita, iza jaa Ramadan, kalau Ramadan telah datang, futihat abwabul jannah, Allah buka pintu surga, waliqat abwabun nar, Allah tutup pintu neraka, wa sufidatis sayatin, bahkan Allah ikat setan-setan. Setan bergerak ketika tidak diikat dengan luar biasa bebasnya, seperti seseorang yang mengendarai motor besar di jalan tol. Dia ngebut ke sana kemari, dia main sesuka hati, dia mempengaruhi jiwa dan hati kita setiap hari. Tapi ketika kita berpuasa, ketika jalan darah menyempit, maka syaitan bergerak seperti orang yang mengendarai motor besar tapi berjalan di gang sempit. Ketika dia mau ngebut, nyangkut, ada portal. Mau ngebut, ada polisi tidur. Dia mau ngebut lagi, ada tukang bakso lewat. Dia mau ngebut lagi, ada nenek-nenek jongkok. Dia mau ngebut lagi, ada bocah cacingan yang lagi main. Dia mau ngebut lagi, kesangkut layangan. Ketika jalan darah menyempit, ketika kita berpuasa, setan diikat, nggak bisa bergerak dengan leluasa. Kalau emang setan diikat, apa buktinya? Buktinya yang tadinya malas ke masjid, sekarang subuh udah bangun ke masjid. Walaupun hari pertama, kedua, dan ketiga doang. Yang tadinya nggak pernah sholat isya, bahkan sekarang taraweh. Yang nggak pernah pakai sarung, beli yang paling baru. Yang nggak pernah kemudian baca doa, sekarang baca doa sahur. Doa berbuka, tanda. Nggak ada yang menyuruh orang, tapi semuanya bergegas menuju agama. Bahkan malu kalau nggak ikut sholat Idul Fitri setelah Ramadan. Setan diikat. Tadinya masjid jamaahnya dikit, tapi ketika Ramadan datang, bahkan masjid full house, sampai karpet cadangan keluar, tikar nggak pernah dipakai keluar, bahkan tikar yang nggak pernah dipakai setahun juga keluar, yang ada bekas obat nyamuk, bekas trikaan, ada kecoa mati, ada tikus meninggal di situ, ada semut pingsan, keluar semuanya. Kenapa? Karena nggak muat, berebut masuk ke masjid karena Ramadan telah tiba. Ketika Ramadan tiba, orang yang tadinya galak tiba-tiba jadi kalem. Tadinya suka cerewet, sekarang bulan Ramadan jadi lebih kalem. Kenapa kalem? Karena kelaparan. Tapi itu sebuah permulaan. Yang tadinya cerewet jadi diam, yang tadinya suka marah-marah agak diam. Tanda setan diikat. Lalu kalau memang setan diikat, kenapa masih banyak yang maksiat? Itu harusnya ditanyakan kepada kita. Kalau memang setan diikat, kenapa masih banyak yang maksiat? Itulah yang jadi pertanyaan bagi kita. Kenapa? Tanda kalau setan diikat saja kita masih maksiat, apalagi kalau setan nggak diikat. Ini tanda nafsu kita luar biasa. Sayatinul jinni wal ins. Ada setan dalam bentuk jin, ada setan dalam bentuk manusia. Jangan sampai Ramadan tiba, kita jadi setan dalam bentuk manusia. Di mal-mal muncul setan-setan yang pakaiannya ala kadarnya. Maaf, pahanya diperlihatkan, ketiaknya diperlihatkan, bajunya sempit dan lain sebagainya. Dia mempengaruhi orang lain. Bahkan ketika Ramadan tiba, ada yang terang-terangan makan di muka umum. Mentang-mentang dia bos, dia nggak puasa. Mentang-mentang dia merasa pejabat di situ. Bahkan ketika Ramadan tiba, banyak orang masih jadi setan di hatinya. Kenapa? Ketika Ramadan tiba, masih yang suka bergibah di depan televisi. Hanya karena itu disebut infotainment. Masih ada yang suka ngegosip di televisi, bahkan masih ada berita yang suka memfitnah di televisi. Tanda setan diikat, tapi banyak manusia berubah jadi setan buat dirinya dan masyarakatnya. Bagaimana caranya supaya kita tidak berubah menjadi setan di masyarakat kita? Yang pertama, setan itu masuk karena nafsu yang tinggi. Untuk itu jaga nafsu kita. Orang yang mengikuti hawa nafsu, dia lama-lama akan jadi budak hawa nafsu dan celaka. Salasun muhlikat, 3 hal yang menghancurkan manusia. Yang pertama, al-hawaun muttabaun. Yang pertama, nafsu yang diikutin.
Orang yang jadi budak nafsu, dia akan menjadikan nafsu sebagai Tuhannya, maka hidupnya dipenuhi nafsu. Bukan cuma gila harta, gila wanita, bahkan dia gila terhadap dirinya sendiri. Dia lupa daratan, lupa lautan, lupa perjalanan, lupa kehidupan. Islam tidak menyuruh kita untuk mematikan hawa nafsu. Islam menyuruh kita mengendalikan hawa nafsu, seperti Pak Kusir yang mengendalikan kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, suara sepatu kuda. Kuda itu berjalan, tapi nggak mati, tapi kuda jalan di jalan yang benar. Kuda berjalan pada tempatnya, nggak makan rumput orang, nggak nginjak kebun orang, dan nggak nabrak pagar orang. Jadi berpuasa mengajarkan kita bukan untuk mematikan nafsu, tapi mengendalikan hawa nafsu supaya kita tidak menjadi setan bagi keluarga, diri kita, dan lingkungan kita. Saya Ismedas Makfiansah, saya berzakat di dompet duafa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Dompet Duafa.